Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini seperti di judulnya, aku mau sharing sama kalian perjalanan kulit aku untuk bisa mulihin kulit aku tuh jadi lebih sehat, cerah, terus bisa bikin glowing seperti ini. Yang tadinya kulit aku seperti ini, jadi seperti ini. Jadi di video ini aku akan sharing sama kalian ya berbagai pengalaman pribadi aku, terus produk apa aja yang aku pakai, lalu kebiasaan-kebiasaan apa aja yang udah bisa bikin kulit aku jadi seperti ini. Akan buatkan sesingkat mungkin tapi jelas. Dan aku juga bakal sharing tips apa aja sih yang bisa bikin kulit jadi lebih sehat, terus gak kusam, glowing, dan tampak lebih awet muda. Oke, langsung videonya aja ya guys. Jenis kulit aku itu kering cenderung normal, tapi kesensitif juga. Jadi awal mulanya aku bisa berjerawat itu sebenarnya salah aku juga. Berbagai produk skincare yang lagi hype-hype itu aku pengen banget coba. Nah itu salah satunya sih penyebabnya kenapa kulit aku tuh jadi lebih sensitif, terus timbulnya jadi meradang. Dan intinya sih sebenarnya karena gonta-ganti skincare, itu emang gak baik banget. Terus dicampur setelah aku berjerawat itu kan kayak stres gitu ya, nih muka aku kok berubah jadi seperti ini. Ditambah aku juga salahnya waktu itu banyak berbagai brand yang collab sama aku, tapi aku nggak ngelihat ingredients yang ngebacanya tuh nggak terlalu signifikan gitu ya. Jadi aku main pakai-pakai aja, yang pada akhirnya bikin kulit aku tuh tambah sensitif gitu ya guys ya. Jadi dari situ aku stres, terus ditambah pola makan aku juga yang berantakan gitu ya. Jadi makan aku nggak sehat, terus makan aku kayak jorok gitu kan, apa aja aku makan. Jadi dari situ yang di dalam sama di luar tuh udah hancur-hancuran aja. Pada saat pas aku udah mulai ngerasain ada masalah di kulit aku, itu emang banyak beberapa produk skincare yang aku kasihin gitu ke keluarga aku. Karena aku kayak ngerasa ini udah harus dipangkas gitu. Jadi aku harus mulai untuk basic skincare gitu guys. Pada saat itu aku kayak ngerasa aku butuh dokter nih gitu. Aku udah stres banget gitu kan. Aku butuh dokter. Tapi di sisi lain aku nggak mau ketergantungan. Karena pada saat itu kan aku juga udah pernah ngerasain yang namanya pakai krim dokter. Terus gimana susahnya untuk ngelepas dari krim dokter. Dan aku nggak mau lagi maksudnya sampai dapat resep-resep dokter lagi yang pada akhirnya aku akan terus ketergantungan gitu. Pada saat itu aku lebih suka nontonin podcast-podcast kesehatan, terutama untuk kesehatan kulit. Aku rutin dan rajin banget tuh ngedengerin podcastnya Dr. Tompi yang terkait basic skincare. Pada saat itu aku tertarik banget nih, karena emang untuk bisa mulihin skin barrier itu kan gak gampang ya guys ya. Jadi bertahap dan berproses. Tapi kalau untuk skincare-nya itu juga tidak bisa di skip juga. Harus tetap pakai skincare tapi hanya saja diminimaliskan. Jadi pada saat itu aku coba pelan-pelan, tapi mulai dari dalam dulu nih. Karena aku waktu itu juga makannya jorok ya. Aku sempetin pokoknya rutin makan buah sama sayur. Tapi berbagai sayuran juga nggak semua bisa dimakan. Jadi aku fokusin untuk yang ke kulit akunya bagus dulu. Aku tuh suka makanan hijau, aku suka kangkung, aku suka pare. Tapi pada saat itu aku nggak terlalu suka sama pare. Dan dibandingin kangkung, aku lebih banyak makan kangkung. Tapi kayak nggak ngaruh gitu loh di kulit akunya. Setelah aku coba makan pare dan aku baca, ternyata pare lebih bagus untuk kulit gitu ya kandungannya. Dari situ aku makan pare. Ternyata emang bagus banget ke kulit gitu ya, sama makan buah-buahan. Terus sama suplemen-suplemen yang benar-benar bisa mulihin dan menutrisi kulit aku dari dalam. Dan seperti video aku yang ini, aku udah pernah jelasin ya, itu sebenarnya ada beberapa tips yang aku jalanin yang memang untuk mulihin kulit aku tuh jadi seperti ini gitu guys ya. Jadi olahraga yang cukup, tidur yang cukup, terus banyak minum air putih, terus aku juga suka minum teh hijau gitu guys ya. Dan dari situ aku udah mulai mulihin nih yang menurut aku mungkin harus dari dalam. Pikiran juga harus diplongin gitu. Jadi jangan dibuat stres gitu kan. Aku kalau ada satu pikiran itu dipikirin terus jadi kayak masalah besar gitu. Karena aku mikir aku nggak biasa punya jerawat gitu, yang emang kulit aku sebenarnya normal, tapi kok jadi begini. Jangan terlalu dipikirin, dikendorin dikit kata suami aku kan. Makanya kalau punya pikiran itu agak dikendorin dikit aja. Jadi
dari sini nanti ya timbul ke semuanya gitu. Dari situ aku terapin, ya udah aku nggak terlalu banyak pikiran, dan aku coba untuk olahraga, terus banyak minum, terus makanan sehat sama makan nutrisi-nutrisi yang emang bagus untuk kulit aku gitu ya. Aku jalanin tuh guys. Nah, dari situ aku coba untuk pakai basic skincare. Nah, di tahap ini ya guys ya, itu pemulihan banget. Aku jadi benar-benar selektif banget untuk milih skincare gitu. Aku harus pilih skincare tuh yang teksturnya tuh nggak padat dan nggak bikin lengket di kulit aku. Intinya sih aku juga meminimaliskan make up ya. Jadi aku jarang banget make upan. Jadi basic aja gitu ya. Pokoknya semua serba basic. Kalau kulit kita lagi sensitif dan berjerawat parah, itu diusahain apapun itu yang di muka tuh harus benar-benar meminimaliskan dan emang basic aja gitu. Jadi yang pertama aku lakukan sebelum aku basic skincare itu adalah double cleansing. Ini memastikan kulit aku harus benar-benar bersih gitu ya guys ya, karena untuk menerima skincare lainnya itu dipastikan kulit tuh harus benar-benar bersih gitu guys, karena kasihan juga ya kulit yang udah kena debu atau make up gitu, kalau nggak dibersihin benar-benar bersih itu bakalannya akan menyumbat pori-pori yang timbulnya akan jadi komedo, terus berjerawat gitu guys. Jadi harus benar dipastikan double cleansing gitu. Kalau aku biasanya pakai micellar water dulu, habis itu aku langsung cuci muka guys. Itu aku rutin sehari 2 kali, bahkan sebenarnya 3 kali. Karena aku orangnya kayak yang nggak bisa gitu kalau kulit aku nggak bersih. Biasa aku pagi, terus nanti kadang siang kalau aku mau sholat duhur gitu, atau emang aku lagi aktivitas dari luar. Terus sama sebelum tidur, itu dipastikan harus benar-benar bersih. Minimal harus pakai facial wash. Dan facial wash yang aku pakai dari dulu itu aku pakai Dermies. Aku pernah jelasin di video aku yang ini, produk Dermies itu. Ini cocok banget di kulit aku karena dia kandungannya itu cocok banget untuk kulit yang sensitif, terus juga cocok untuk semua jenis kulit. Yang aku pakai sampai sekarang itu facial washnya itu yang ini guys. Nah yang ini ya. Ini Dermies ini nggak tahu ya, kayak di kulit aku tuh bagus aja karena ya produknya memang bagus. Dan Dermies ini saking cintanya aku nyetoknya sampai banyak kayak gini guys. Nah ini tuh kalau yang agak besar dia ada scrubnya, diperuntukkan untuk yang oily sama acne prone. Tapi kalau kulit aku lagi baik-baik aja ya aku pakai yang biasa aja tapi yang nggak ada scrubnya gitu. Dan dia ini pH-nya tuh balance gitu loh, aku suka. Kalian tahu kan produk Dermies itu produknya RH dan dia produknya tapi bisa dijual bebas tanpa resep gitu. Siapa sih yang nggak tahu RH gitu? RH kan bagus banget gitu ya. Dan ini bisa kalian dapat di Alfamart gitu. Ini cocok banget gitu di kulit aku. Nggak tahu sih kenapa, kayaknya di kulit aku tuh bagus gitu, kayak bersih. Terus udahan pakai cuci mukanya itu nggak bikin kering, terus nggak bikin kenceng gitu. Aku setelah pakai facial wash yang dari Dermies itu, aku pakai toner yang kandungannya memang khusus untuk yang berjerawat gitu ya guys ya. Fokus untuk yang kulit sensitif dulu deh gitu, nggak usah yang pengen kulit-kulit cepet cerah atau segala macam. Kalau kulit kita bersih ya bonusnya pasti cerah gitu ya guys ya. Nah aku waktu itu cocok pakai yang ini nih guys. Nah ini sengaja aku nggak buang karena yang besar udah aku buang. Aku cocok banget nih pakai toner ini karena dia bisa ngembaliin pH kulit setelah aku cuci muka gitu, nyegerin banget. Terus kayak bikin ke kulit aku tuh kayak lebih sehat gitu loh guys. Terus dia kandungannya kan ada Centella asiatica gitu. Ini cocok banget untuk kulit yang sensitif dan berjerawat. Ini kamu udah pernah coba nggak sih? Ini bagus banget ke kulit yang sensitif sama berjerawat. Aku rekomendasi juga sih ini karena emang dia ringan banget di kulit gitu guys. Terus aku kalau moisturizernya, aku sebenarnya gonta ganti si moisturizer, tapi lebih fokus untuk yang bisa mengembalikan skin barrier aku, kayak Skin Divic, The Original juga aku pakai, tapi aku nggak lama karena The Original menurut aku agak kurang juga di kulit aku ya. Jadi kayak dia hanya melembabkan, tapi melembabkannya lebih kayak licin gitu ya guys. Jadi aku agak kurang suka. Terus aku nyoba pakai ini Glow Shopee ya, Glow Shopee. Jadi Glow Shopee emang sebenarnya baru sih aku nemunya. Kalau dulu aku itu
lebih cenderung kayak banyak moisturizer yang memang teksturnya itu ringan aja, diperuntukkan untuk kulit yang sensitif. Pokoknya teksturnya ringan dan nggak banyak ina-itunya. Dan aku juga mengurangi eksfoliasi gitu ya, apalagi lagi kulit sensitif tuh aku mengurangi banget, bahkan nggak pernah. Dan parahnya dulu kan timbulnya tuh karena aku juga kurang edukasi ya, jadi habis eksfoliasi itu setelahnya aku pakai serum yang ada kandungan vitamin C-nya. Oh, udah nambah parah, nambah rusak aja itu kulit. Makanya aku usahain pakai moisturizer. Jadi langsung pakai moisturizer yang bisa melembabkan dan bisa bikin kulit aku tuh tenang dulu gitu ya. Intinya sih aku pakai moisturizer yang khusus untuk kulit berjerawat. Tapi salah satunya yang lagi rutin aku juga pakai sampai sekarang ya, untuk sementara sih yang ini. Dan kalau untuk sunscreen itu aku nggak pernah skip, karena mau kulit berjerawat, kulit kering, oily, atau macam-macam tipenya, itu juga jangan pernah men-skip yang namanya sunscreen. Buruknya sinar matahari juga bisa mempengaruhi kulit kita ya. Khawatir kulit kita tuh tambah rusak, terus bikin kulit kita itu banyak bintik hitam dan bikin cepet tua gitu ya guys ya. Dan aku dari dulu pakai sunscreen itu emang banyak macamnya. Tapi setelah kulit aku sensitif kemarin itu, aku usahain pakai yang memang kandungannya khusus untuk kulit sensitif. Ternyata aku dapat dari Enpure juga guys yang ini. Nah, sunscreen ini setahu aku memang untuk semua jenis kulit, dan dia bisa dipakai untuk jenis kulit yang berjerawat juga, yang sensitif. Bahkan dia juga bisa digunakan untuk ibu hamil dan menyusui. Berarti emang ini best banget ya. Kalian juga mesti coba buat kulit yang sensitif yang lagi bingung nih nyari sunscreen yang cocok untuk jenis kulit yang sensitif dan berjerawat. Aku sih rekomendasinya ini, karena dia ringan banget di kulit, terus nggak bikin lengket, nggak bikin gerah. Terus dia juga SPF-nya tuh 50 PA++++, plusnya 4 lagi, bagus banget. Dan dia bisa melindungi kulit kita dari buruknya sinar matahari. Dan selama perjalanan aku memulihkan kulit aku juga nggak banyak pakai masker. Dan aku juga mengurangi masker clay, yang jenisnya clay. Sebenarnya sih ada juga orang yang jerawatan tapi dia rutin pakai jenis masker yang clay. Tapi namanya skincare ya, cocok-cocokan gitu ya. Cocok di aku belum tentu cocok di kalian gitu. Cocok di kalian belum tentu cocok di aku kan. Jadi kalau di aku, kalau pakai clay itu justru malah bikin kulit aku tuh kering, terus tambah meradang gitu loh. Aku nggak cocok banget. Aku lebih cocok pakai yang teksturnya tuh kayak aloe vera, terus bikin maskernya masker alami kayak masker dari tomat, terus teh hijau gitu dicampur madu. Di kulit aku tuh cocok banget yang masker alami dulu, nggak mau pakai produk-produk yang bikin kulit aku tuh nambah bermasalah gitu. Jadi aku mengurangi itu guys. Dan untuk menutrisi kulit aku dari dalam, aku rutin minum suplemen untuk kulit. Aku rutin banget minum Natur-E. Jadi Natur-E yang ini 4-4-nya udah pernah aku coba ya. Dari dulu kalau kalian pantengin channel aku, video aku yang ini. Nah, video aku yang ini tuh pokoknya video yang paling banyak ditonton di channel aku. Memang bagus banget untuk kulit, menjaga elastisitas kulit kita, nggak bikin cepet tua. Terus juga bagus untuk kulit kita, dia ada vitamin E-nya tuh tinggi gitu ya, bagus juga. Kalau Natur-E itu biasanya aku minum itu sehari 2 kali. Tapi aku lagi kurangin dulu, karena aku lagi rutin pakai yang ini. Aku beli kemarin di Guardian, Suisse. Yang ini nih guys. Produk ini tuh mengandung astaxanthin, glutathione, sama vitamin C, E, sama nicotinamide. Pokoknya kompleks banyak banget tuh. Bagus banget. Waktu itu aku beli 320-an. Dan menurut aku sih worth it aja sih dibeli, karena dia ke kulit itu booster banget gitu. Jadi kayak bener-bener dia udah komplit untuk permasalahan kulit kita. Pengen bisa cerah dapet, terus bisa mencegah penuaan dini juga dapet, bikin kulit kenyal, sehat, ini dapat semua. Dia udah halal, udah BPOM,
Pokoknya isi kandungannya wow banget, aku suka. Dia diminumnya juga nggak ribet, cuma sehari 1 kali sebelum tidur. Pokoknya suplemen kecantikan juga butuh banget untuk kulit kita yang memang sensitif untuk pakai skincarean gitu. Kalian bisa cobain juga yang dari dalam juga. Dan itu adalah beberapa produk yang aku pakai dan suplemen yang aku minum juga gitu. Jadi ngebantu dari luar sama dalam itu penting banget ya guys ya. Dan kebiasaan yang rutin aku juga jalanin sampai sekarang adalah aku setiap pagi selalu nyiapin baskom sama isi es batu gitu guys. Jadi bangun tidur setelah wudhu sholat terus aku pakai treatment itu. Nggak lama-lama sih, cukup sehabisnya es batunya itu aja gitu guys. Jadi baskomnya itu diisi es batu, kasih air, terus kalian celupin muka kalian. Nanti kalian rasain sendiri deh, itu bikin kulit kalian tuh kenceng banget, kenceng, sehat, terus bikin kulit yang sensitif juga kurang. Ini cobain juga. Terus banyakin minum air putih, sama kalau pagi sama malam aku juga rutin minum teh hijau. Biasanya teh hijau yang aku sering minum adalah teh hijau kepala jenggot. Jadi intinya apa yang produk aku pakai dan aku minum itu semua semoga jadi rekomendasi juga ya buat kalian. Tapi selebihnya lagi aku lebih nyaranin kalian itu rutinin dan perbaiki pola makan dan hidup yang sehat dulu. Pokoknya yang lagi ada masalah dengan kulitnya kalian jangan langsung stres dulu. Intinya kalian itu harus terapin pola hidup yang sehat, banyakin makan sayur, buah, sama suplemen kecantikan yang bisa menutrisi kulit kalian tuh dari dalam, yang ngebantu bikin kulit kalian sehat dari dalam. Lalu basic skincare itu penting banget. Terus hindari juga yang namanya makan gorengan. Cobain deh sama kalian nggak makan gorengan seminggu aja dulu, pasti kembaliin kulit kalian tuh jadi kayak bayi, jadi lebih sehat gitu loh guys. Jadi banyakin makan sayuran gitu guys, sayur-sayuran hijau gitu, atau nggak wortel, jus tomat itu bagus banget. Jangan yang namanya banyakin begadang, please. Ini ngaruh banget, kalian jangan banyak begadang. Intinya maksimal sampai jam 10 kalian tidur. Harus banget nerapin tidur yang cukup. Jadi ngaruh juga untuk badan sama kulit guys. Oke, kalau kalian suka sama video aku jangan lupa di like, comment, and subscribe, and share ke media sosial kalian ya. Sehat-sehat selalu dan tetap semangat. See you next. Bye.